Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Organizing and Presenting Public Speeches, Informative Speaking, and Persuasive Speaking. Eh, Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Fadia Nafiulana sebagai moderator dan rekan saya Erlisa Nurrifani. Kemudian ini adalah materi-materi yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada berbicara informatif, kemudian berbicara persuasif, dan mengorganisir dan mempresentasikan pidato publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya Risa akan menjelaskan mengenai apa itu pidato. Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Kemudian, organisasi dipercaya sebagai salah satu cara dalam meningkatkan efektivitas berbicara karena beberapa alasan, yakni yang pertama, karena orang menyukai struktur dan mereka mengharapkan ide datang kepada mereka secara teratur. Kemudian yang kedua, organisasi memberikan pemahaman ide. Pendengar akan mendapat memahami hubungan antar ide karena pendengar cenderung tidak mempertahankan ide-ide kunci dalam pidato yang tidak terorganisir dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pendengar akan terbujuk lebih baik oleh pidato terorganisir daripada yang tidak terorganisir. Kemudian dalam merancang pidato terdapat 3 langkah penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama merancang pendahuluan, kemudian membuat kesimpulan, dan membangun dalam transisi. Selanjutnya, terdapat 8 pola yang dapat digunakan untuk mengatur isi presentasi. Nah, yang pertama ada pola tata ruang, kemudian pola bintang, yang ketiga pola topikal, yang keempat pola waktu, yang kelima pola gelombang, dan yang keenam pola masalah solusi, yang ketujuh pola perbandingan, yang terakhir pola sebab akibat. Selanjutnya, apa itu kekhawatiran komunikasi? Ketakutan atau kekhawatiran saat berkomunikasi ini merupakan gangguan saat berkomunikasi yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan energi pembicara. Namun kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan berkomunikasi dan hal tersebut disebut sebagai ketakutan komunikasi. Nah, terdapat 2 jenis ketakutan komunikasi yaitu situasional dan kronis. Nah, untuk mengurangi ketakutan komunikasi, terdapat 4 metode yang telah dikembangkan oleh sarjana komunikasi, yaitu yang pertama ada desentisasi sistematis, restrukturisasi kognitif, visualisasi positif, dan pelatihan keterampilan. Nah, desentisasi sistematis adalah metode yang mengajarkan orang untuk rileks dalam situasi komunikasi. Sedangkan restrukturisasi kognitif membantu orang untuk berpikir positif dalam situasi berbicara. Sedangkan untuk visualisasi positif bertujuan untuk membimbing bicara melalui pengalaman berbicara positif yang dibayangkan, serta pelatihan keterampilan berfokus pada pengajaran keterampilan berbicara, seperti memulai percakapan dan membangun perkenalan yang kuat. Nah, selanjutnya adalah menyajikan pidato publik. Nah, penyampaian pidato publik sendiri merupakan suatu kegiatan yang memerlukan efektivitas dalam berbicara. Gaya penyampaian yang digunakan oleh seorang pembicara dapat mempengaruhi bagaimana pendengar menilai kredibilitas pembicara dan bagaimana pesan yang disampaikan diterima oleh pendengar.
Oleh karena itu, dalam penyampaian pidato publik, seorang pembicara dapat memilih beberapa gaya penyampaian yang dapat meningkatkan efektivitas dalam berbicara. Kemudian dalam praktek penyampaian pidato publik, latihan sangatlah penting. Seorang pembicara harus melatih pidato sebelum menyampaikannya. Pada tahap latihan, pembicara dapat menggunakan kerangka pidato sebagai panduan dan dapat berlatih sendiri atau dengan orang lain untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kenyamanan dalam berbicara. Selanjutnya, apa itu berbicara informatif? Nah, berbicara informatif merupakan sebuah pembicaraan atau presentasi yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, atau kemampuan orang lain. Dan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti pernah memberikan pembicaraan yang informatif, entah itu secara formal maupun non-formal. Contoh dari berbicara informatif sendiri, yaitu sering dijumpai di media sosial. Contohnya dari TikTok. Misalnya adalah seorang video kreator yang membuat resep memasak, sehingga para audiens dapat mendapatkan informasi yang baru, serta pemahaman akan resep tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa pedoman dalam berbicara informatif yang efektif. Yang pertama adalah memberikan tesis yang jelas. Saat memberikan presentasi yang informatif, pembicara harus menyatakan tesis yang sederhana dan jelas yang memberitahu pendengar apa yang akan diberikan atau dilakukan dalam pidato tersebut. Kemudian yang kedua adalah terhubung dengan pendengar. Seperti semua komunikasi, pidato informatif harus membangun koneksi dengan pendengar. Pembicara harus mempelajari apa yang pendengar ketahui tentang suatu topik. Kemudian yang ketiga ada memotivasi pendengar. Agar pidato informatif dapat menjadi efektif, pendengar harus termotivasi untuk menginginkan apa yang pembicara berikan. Kemudian yang keempat, membangun kredibilitas. Saat memberikan pidato yang informatif, seseorang harus menunjukkan bahwa mereka memiliki keahlian yang relevan dengan topik mereka. Kemudian yang kelima, beradaptasi dengan beragam pendengar. Untuk pembicara yang informatif, ini menyiratkan bahwa penting untuk berbicara dengan cara yang mencakup dan menghormati beragam pengalaman, nilai, dan sudut pandang. Kemudian yang keenam, Anda mengatur pendengar. Ketika memberikan pidato yang informatif, seorang pembicara harus menyusun pidato dengan jelas. Pendahuluan mereka harus menarik perhatian, transaksi harus terjalin, serta kesimpulan harus meringkas poin-poin kunci dan diakhiri dengan ide atau pukulan yang kuat. Kemudian yang ketujuh, merancang pidato untuk meningkatkan pembelajaran dan retensi. Dalam meningkatkan kejelasan informasi, terdapat 5 strategi yang dapat membantu, yaitu batasi informasi yang disajikan, pindah dari familiar ke unfamiliar, ulangi ide penting, sorot bahan utama, dan andalkan beberapa saluran komunikasi. Kemudian terakhir adalah melibatkan pendengar. Keterlibatan pendengar akan menghasilkan pembelajaran yang baik, dan itu penting buat bicara informatif yang efektif. Di sana banyak cara untuk melibatkan pendengar dalam pidato informatif. Terdapat hal-hal yang paling efektif diantaranya adalah mengajukan pertanyaan retoris, jejak pendapat pendengar, dan memperhatikan pendengar. Selanjutnya, apa itu berbicara persuasif? Bicara persuasif merupakan salah satu jenis berbicara yang paling banyak digunakan orang, sebab ditujukan untuk mengubah orang lain dengan mendorong mereka untuk berpikir, merasa, percaya, atau bertindak dengan cara yang berbeda. Hal yang mendasari berbicara persuasif yaitu komunikator, pesan, dan media yang digunakan. Berbicara persuasif memiliki 3 landasan atau 3 pilar, yaitu yang pertama adalah etos. Nah, etos ini mengacu pada karakter yang dirasakan oleh komunikator. Kemudian yang kedua ada pantos, yaitu yang merupakan suatu sikap, keyakinan atau tindakan. Kemudian logos, yaitu bukti rasional atau logis. Next. Nah, dalam berbicara persuasif perlu adanya membangun serta meningkatkan kredibilitas seorang pembicara. Itu yang pertama dengan menyebutkan kualifikasi diri sebelum berbicara tentang topik seperti jabatan, penelitian yang sedang dilakukan.
Kemudian kedua, menunjukkan kepada pendengar bahwa komunikator peduli terhadap pendengar. Pidato relevan dengan kesejahteraan pendengar. Kemudian ketiga, menarik emosi pendengar. Itu namun harus tetap berhati-hati terhadap pendengar yang berlebihan. Yang ketiga, menalar dengan hati-hati dan menghindari kekeliruan. Yang kelima, menggunakan bahan pendukung yang efektif dan etis terkait topik yang sedang dibahas. Yang keenam, mengkomunikasikan dengan baik secara verbal dan non-verbal. Yang ketujuh, menanggapi pertanyaan dengan adil dan dengan pikiran yang terbuka. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip berbicara persuasif. Ini yang pertama, memberikan tesias jelas, merangkum poin utama dan penutup yang kuat, memotivasi pendengar, ringkasan internal, transisi, dan yang terakhir adalah menyatukan ide dengan pendengar. Selanjutnya, pedoman pidato persuasif yang efektif. Yang pertama, ciptakan kesamaan dengan pendengar. Yang kedua, beradaptasi dengan pendengar. Dan yang ketiga adalah hindari penalaran yang salah. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah kita paparkan tadi adalah garis besar pidato adalah jenis garis besar yang membantu pembicara dalam mengalirkan ide. Pidato informatif bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, atau kemampuan orang lain. Sedangkan bicara persuasif bertujuan untuk mengubah orang lain dengan mendorong mereka untuk berpikir, merasa, percaya, atau bertindak dengan cara yang berbeda. Terdapat 3 karakteristik dalam bicara persuasif, yaitu interaksi antar pembicara dan mendengar, persuasif bukanlah paksaan, dan dampak persuasif biasanya bertahap. Kredibilitas dan efektivitas pidato juga sangat penting. Oleh karena itu, pembicara harus membangun komunikasi yang baik dengan pendengar, menciptakan kesamaan dengan pendengar, beradaptasi dengan pendengar, dan menghindari penalaran yang salah untuk membangun kredibilitas yang baik. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.